Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Jalil Kubi dengan NIM 12151101. Izinkan saya untuk mendemonstrasikan interaksi dan animasi transformasi membangun dua dimensi. Oke, pertama, eh, inspirasi saya itu ya diambil dari bentuk segi 6. Bentuk segi 6 ini awalnya saya conjure dengan lingkaran terlebih dahulu. Lingkaran ini tadinya hanya dijadikan sebagai reference point. Jadi kita buat samaan eksplorator di Koordinat 9 yang menghasilkan lingkaran dengan data tiga. Dari situ diobservasikan dan ditemukan bahwa untuk membentuk segitiga untuk membentuk segi 6 sama sisi dapat disesuaikan dengan lingkaran ini sebagai reference point. Ditemukan bahwa terdapat 6 titik, yaitu A di titik 30, lalu B di titik 3/2 minus 3 akar 3/2, lalu C di minus 3/2 minus 3 akar 3/2, lalu D di minus 3/0, lalu E di minus 3/2 3 akar 3/2, dan terakhir F di 3/2 3 akar 3/2. Nah, dapat dilihat bahwa semua ini sudah membentuk bentuk segi 6 equal atau sama sisi yang radiusnya atau jarak di antara titik tengah ke masing-masing vertexnya sama. Dan perhitungan ini didasarkan dari permodelan dari lingkaran trigonometri yang menggambarkan bahwa untuk setiap sudut-sudut 45/60 derajat, di sini kita mengambil 60, 120, 180, 140, 300, dan ujungnya 0. Temukan bahwa sudutnya 1,0, setengah angka 32 dan lain sebagainya. Dan jika dicocokkan dengan titik yang kita conjure dari reference point tadi, dapat ditemukan bahwa perhitungan dari A, B, C, D, E, F ini bisa disesuaikan dengan radiusnya. Dalam kasus ini ya radiusnya itu 3, jadi di sini diisi 3, di 3/2, 3 akar 3/2, akar 3/2, dan lain sebagainya. Jika ingin diubah 5, maka seluruh angka 3 di sini diubah menjadi 5, seperti 50, 52, 5 akar 32, dan sebagainya. Lalu selanjutnya kita turunkan ke rumus, kita buat menjadi formula di program. Di sini saya pakai program hexagon. Ini secara singkat saja kita bahas sedikit tentang bentuknya. Nah, ini adalah definisi dari hexagon. Dapat dilihat persis mirip similar dengan permodelan di Cosmos tadi, bahwa rumusnya bergantung pada radius. Jadi dilancarkan 6 algoritma Bresenham yang terdiri dari titik-titik seperti rumus sebelumnya, menggunakan radius per 2 dan radius per 2 dikali akar 3, dan seterusnya sesuai dengan posisi sudutnya. Kemudian diterapkan fungsi untuk animasi dan interaksi untuk user, sehingga hasilnya adalah seperti ini. Baik, kita stop dulu. Jadi untuk tombolnya ada tombol untuk start dan stop animasi, tombol untuk auto speed, tombol untuk menambah hexagon, dan tombol untuk menghapus hexagon. Di sini saya sudah atur supaya hanya ada minimal satu hexagon dan tidak boleh ada lebih dari 20 hexagon. Nah, untuk ini fungsi ini diterangkan bahwa jumlah hexagon yang ada di layar tidak boleh kurang dari 1 dan tidak boleh lebih dari 20. Kita lanjutkan ke hasilnya. Kita pencet tombol start stop
Dan di sini konsep animasinya itu seperti logo DVD player di TV-TV zaman dulu. Jadi programnya membentuk supaya eh, heksagon ini akan memantul di setiap ujung dari window atau sketch ini. Kemudian jika ada heksagon lain, kita bisa tambahkan sini menggunakan tombol heksagon sampai up to 20 heksagon. Kolisinya juga terjadi antara dua heksagon atau banyak heksagon, jadi tidak hanya antara heksagon dan window, tapi juga antar sesama bangun. Dan eh, prinsipnya ini masih belum menerapkan hukum fisik seperti dunia nyata, jadi kolisinya masih terbilang unrealistis dan masih ada beberapa instance di mana pantulannya itu melebihi dari batas window karena deteksi kolisinya yang masih kurang rapi. Kemudian mari kita coba sekarang ubah speednya. Saya ubah seri 4, 8 kali, 16 sampai 32. Saya sambil remove hexagon. Nah, ini bisa lihat hexagon berkurang. Kemudian speed yang paling lambatnya bisa diatur ke 0,25. Bisa sambil tetap add atau remove dan start stop lagi. Oke, untuk ini untuk tombolnya sendiri tidak menggunakan fungsi built-in button, melainkan ini fake button yang merupakan menggambar bentuk sekaligus teks tombolnya dan mendeteksi aktivitas mouse uh, di sekitar segi panjang pseudo button tersebut karena dari Wi-Fi sendiri tidak ada fungsi bawaan untuk tombol dan saya sendiri tidak ada tujuan untuk menambah lebih banyak lagi fungsi bawaan sehingga saya buat sendiri semacam fake button yang bisa men-track uh, yang bisa keep track di mana user melakukan klik. Nah, dalam kasus ini saya klik di speed, maka speed berubah. Saya klik di hexagon, maka hexagonnya berubah. Jumlah hexagonnya bertambah. Baik, sekian demonstrasi yang saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dengan ini saya tutup video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.